Hello everyone. Welcome back to my video. Today our second meeting of reflective practice course, and in this occasion I will explain the material for the second meeting. Let me share to you the material first. Okay, here you go. Yeah. Okay, as we discussed before, we already know about personal professional development, or we can say it PPD. In a PPD, there are six aspects. Start from subject matter knowledge, pedagogical expertise, self-awareness, understanding of learners, understanding of curriculum and materials, and career advancement. Now we are going to discuss one by one of this aspect in PPD. Okay, look at here. We can start from subject matter knowledge. Okay, if you can read in this screen for the material, subject matter knowledge, increase knowledge of disciplinary basis of TESOL, that is English grammar, discourse analysis, phonology, testing, second language acquisition research, methodology, curriculum development, and the other areas which define the professional knowledge base of language teaching. So, I want to say here, subject matter knowledge means a lot for professional development. As a teacher, of course, we have to develop our teaching skill. The first subject here is about subject matter knowledge. When we increase the knowledge, especially we are as an English teacher, we can broaden our English, because this English will be teach in the classroom. So this is really important to the material that will be delivered. Ya, sehingga di sini, I mean, Alia, subject matter knowledge adalah pengetahuan guru terhadap materi-materi yang akan disampaikan di kelas. Mulai dari English grammar, kemudian bagaimana kita nanti akan menilai pengucapan, kemudian nanti dari hal-hal tersebut akan berhubungan dengan metodologi, gitu ya. Bagaimana metode ajar yang akan digunakan, pengembangan kurikulumnya, kemudian area profesionalitas kita sebagai guru. Nah, sehingga subject matter knowledge ini tidak bisa dipisahkan dari personal professional development, as well as pedagogical expertise. Ya, ketika kita membahas tentang pedagogical expertise ini, berarti kita membahas tentang kependidikan, gitu ya. Kemampuan kependidikan seorang guru. Mastery of new areas of teaching, adding to one's repertoire of teaching, specialization, and also improving ability to teach different skill area to learners of different ages and background. Jadi di dalam pedagogical
expertise ini, guru juga diharapkan mampu menguasai area-area baru dalam pengajaran. Gitu ya. Tidak hanya mengembangkan kemampuan untuk mengajar, tapi juga skill-skill di area yang diajar. Saya contohkan misal kita sebagai guru bahasa Inggris. Tentu saja kita akan mengampu skill-skill bahasa Inggris, yang diantaranya ada speaking, reading, writing. Nah, skill-skill tersebut harus bisa dikuasai oleh guru. Agar apa? Agar nantinya ketika akan mengajarkan eh, skill-skill tersebut kepada siswa, kita sudah bisa minimal ya menjadi contoh. Oke. Kemudian, dari pedagogical expertise, kita masuk ke self-awareness. Self-awareness ini kenapa masuk personal professional development, dan ini merupakan bagian dari reflective practice, karena di dalam self-awareness ini adalah bagaimana guru memahami dirinya, gitu ya. Knowledge of someone else as a teachers of one's principle and values, strengths and weaknesses. Jadi ketika kita paham tentang diri kita sendiri, gitu ya, kemampuan kita sebagai seorang guru melihat bagaimana prinsip-prinsip yang kita bawa, gitu ya, dan nilai-nilai, kemudian kelebihan dan kekurangan kita, dari situ kita bisa memperbaiki dan mengembangkan kemampuan skill mengajar kita. Sehingga ini sangat penting. Terkadang kita itu sering tidak memahami gitu ya kelebihan dan kekurangan kita. Tapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyak seorang guru itu memiliki pengalaman mengajar gitu ya, jam mengajarnya sudah lebih banyak, guru tersebut pasti akan mengenali dirinya. Bagaimana dengan para calon guru gitu ya? Misalnya kalian masih mahasiswa, kemudian masih praktikan gitu ya, magang-magang di sekolah. Nah, ini bisa kita lakukan ya self awareness ini. Nanti di dalam reflective practice ini banyak sekali caranya untuk melakukan self awareness. Di antaranya saya contohkan, misal kalian bisa melakukan peer teaching. Seperti yang sudah kita praktekkan di semester 5 dan 6. Ada peer teaching, ada peer observation. Kenapa perlu dilakukan peer teaching? Karena dari peer teaching nanti kita akan paham gitu ya, kita akan tahu eh sebenarnya kelebihan kita di mana pada saat mengajar dan kekurangan kita ada di mana, gitu ya. Oke. Sehingga self-awareness ini sangat dibutuhkan dalam personal professional development. Kemudian ada understanding of learners. Kita juga harus memahami siapa siswa kita. Kenapa? Karena lagi-lagi dalam kegiatan belajar mengajar itu perlu dibangun sebuah hubungan gitu ya. Hubungan yang harmonis, hubungan yang kuat antar siapa? Antara guru dan siswa. Sehingga deepening understanding of learners, learning style, learners problems, and difficulties, ways of making content more accessible to learners gitu ya. Jadi, hubungan-hubungan yang baik dibangun oleh antar guru dan siswa ini akan membantu guru untuk lebih bisa memahami siswanya. Karena dengan guru memahami siswa, guru juga akan lebih mudah gitu ya untuk memilih eh, gaya belajar, learning style itu gaya belajar ya, dan ini ada hubungannya dengan multiple intelligence yang juga sudah kita pelajari di semester 5 dan 6. Karena kita tahu bahwa di dalam sebuah kelas itu pasti selalu dinamis dan tidak mungkin eh, homogen gitu ya. Pasti siswa yang ada di satu kelas itu heterogen dengan berbagai macam learning style-nya. Mungkin ada siswa yang gaya belajarnya adalah dengan visualisasi. Ada juga siswa yang belajar dengan cara
audiovisual gitu ya. Atau bahkan dia lebih suka mendengarkan gitu ya. Listening to something gitu ya. Nah, sehingga dengan mengenali gaya belajar siswa kita, nanti kita bisa menentukan metode apa yang cocok dipakai untuk mencakup semua gaya belajar siswa tersebut yang berbeda-beda. Tuh ya. Selain learning style, di sini juga ada learners problems and difficulties. Nah, untuk learners problems and difficulties ini, siswa pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tuh ya. Bahkan kesulitan-kesulitan mereka dalam memahami sebuah materi gitu ya, atau sedang melatih skill tertentu dalam bahasa Inggris, itu juga akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, sehingga kita perlu pemahaman terhadap hal tersebut, gitu ya. Apalagi saya sampaikan tadi ya, di dalam kelas yang sangat heterogen dan jumlahnya juga pasti tidak sedikit gitu ya, kelasnya besar gitu ya. Ini problem siswa juga pasti akan berbeda-beda. Hanya saja nanti akan ada eh, satu dua yang terlihat gitu ya, yang paling menonjol itu siapa. Kemudian yang paling terlihat kurang itu yang mana? Nah, itu bisa kita kenali ketika kita apa memahami learners ya, understanding of learners. Tuh. Sehingga kita bisa mengantisipasi dan mencari langkah-langkah tertentu begitu ya untuk membantu siswa kita yang kurang. Dan tidak juga melupakan siswa kita yang lain gitu ya. Karena kita tidak mungkin hanya memperhatikan satu dua siswa saja yang kurang, sedangkan yang lain kita abaikan. Itu tidak bisa ya. Jadi sebagai guru kita juga harus tetap seimbang, balance gitu ya. Nih. Nah, dari situ guru nanti akan lebih mudah untuk membuat dan menentukan konten-konten materi apa saja yang akhirnya nanti bisa diajarkan kepada siswa. Termasuk pada saat misal kita memilih materi ajar atau platform-platform pengajaran tertentu atau bahkan sekarang yang sedang ramai diulas adalah deep learning gitu ya. Kurikulum Merdeka tapi dengan pendekatan deep learning gitu kan ya. Deep learning ini kan berasal dari kemunculannya teknologi terbarukan saat ini ya, penggunaan AI gitu ya. Artificial Intelligence. Nah, kita juga harus melihat artificial intelligence atau AI yang mana yang sekiranya memang familiar gitu ya. Familiar bisa digunakan oleh siswa dan guru. Jadi harus aksesibel gitu ya untuk siswa kita. Jangan sampai AI tersebut memang canggih gitu ya, lengkap, tapi ternyata tidak bisa diakses oleh siswa. Atau misalnya ada kondisi seperti ini. Ada sekolah gitu ya, dia ingin menerapkan deep learning. Tapi kenyataannya di sekolah itu tidak mengizinkan siswa untuk mengakses internet atau tidak mengizinkan siswa untuk membawa handphone pada saat pelajaran. Atau bahkan fasilitasnya minim gitu ya. Jadi di kelas itu tidak ada perangkat-perangkat yang bisa mendukung pembelajaran deep learning menggunakan fasilitas AI gitu ya. Nah, ini kan akan sangat menyulitkan guru gitu ya. Tidak bisa praktek. Nah, lalu kalau mengalami kondisi yang seperti ini harus bagaimana? Ya, tentu saja sebagai guru kita harus kreatif gitu ya. Pada saat di mana fasilitas tidak mendukung, mungkin kita bisa mencari alternatif lain gitu ya. Kita jelaskan dulu dan kita susun penugasannya, nanti siswa bisa mempraktekannya di rumah. Makanya harus aksesibel gitu ya. Kita harus cari sesuatu alternatif pembelajaran yang itu bisa dilakukan siswa tidak hanya di sekolah gitu ya. Oke. Kemudian ada yang berikutnya ada understanding of curriculum and materials. Nah, kenapa selain understanding of learners kita juga harus paham terhadap kurikulum dan materi gitu ya? Karena kembali lagi, apa yang mau kita ajarkan
materi ini, kemudian berapa kali harus diajarkan, apa durasinya, bagaimana learning outcomes-nya. It depends on curriculum. Jadi semuanya itu berasal dari kurikulumnya, gitu ya. Nih, kalau kurikulum merdeka, ya berarti apa ini muatannya yang harus diajarkan? Learning objektifnya apa? Dari awal sudah harus disusun, gitu ya. Biasanya guru-guru itu dipermudah oleh sekolah atau institusi tertentu itu karena ketika akan mengajar hanya tinggal menyusun lesson plan atau RPP, gitu ya. Nah, lesson plan atau RPP ini landasan penyusunannya bagaimana? Biasanya melalui silabus gitu ya. Jadi sudah disediakan silabusnya. Dan silabus ini biasanya sudah tersusun selama 1 semester gitu ya. Nah, silabus ini juga merupakan perangkat ajar turunan dari kurikulum gitu ya. Karena kalau kita hanya memahami kurikulum, biasanya kurikulum ini bahasanya itu masih sangat umum gitu ya. Jadi kita harus membuat agar lebih khusus melalui silabus. Kemudian nanti jika itu mau dilakukan secara per meeting, maka kita bisa masukkan ke dalam lesson plan. Nah, ini ya, sehingga kita harus memahami gitu ya, bagaimana kurikulum yang berlaku di institusi tersebut tempat kita mengajar gitu ya. Kemudian, jika kurikulumnya itu alternatifnya apa gitu ya, apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita kembangkan untuk menyampaikan materi. Itulah ya, di sini adalah pemahaman dari understanding of curriculum and materials. Nah, kemudian yang terakhir, aspek yang keenam, ini ada career advancement. Ini juga penting. Di dalam career advancement, ini adalah pengembangan karir guru gitu ya. Sehingga acquisition of knowledge and expertise necessary for personal advancement and promotion, including supervisory and mentoring skill. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pengembangan guru gitu ya, profesionalitas guru banyak sekali sebenarnya, terutama kegiatan-kegiatan dan kebijakan dari pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah Indonesia itu sebenarnya sudah mencanangkan karir advancement untuk guru. Di antaranya nih ya ada Sergur gitu ya, sertifikasi guru. Kalau di tingkat universitas untuk para dosen itu sudah ada Serdos gitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam proses guru mendapatkan sertifikasi ini tentu saja melalui pelatihan-pelatihan. Makanya biasanya career advancement ini oleh tenaga pendidik dan guru ini biasanya dilakukan dari teaching training. Apakah cukup melalui teaching training saja? Tentu saja tidak cukup ya. Karena kalau kita hanya pelatihan, kita tidak praktek, ya kurang gitu ya. Kita hanya mendapatkan satu sisi saja, pelatihan saja, masukan saja. Outputnya belum tahu gitu ya. Nah, bagaimana dengan outputnya? Namanya juga guru pasti kan mengajar ya. Nah, agar proses belajar mengajarnya ini bisa mengembangkan karir guru, kita bisa melakukan reflective practice tadi gitu ya. Dengan apa? Tadi ada peer teaching. Jadi kita bisa melakukan peer teaching ketika kita mengajar, kita minta dievaluasi, diobservasi cara mengajar kita. Apakah sudah benar, sudah sesuai dengan learning objektifnya gitu ya. Kemudian apakah materi-materi yang disampaikan juga sudah sesuai, teknik dan metode ajarnya sudah benar gitu ya, sudah sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya. Nah, ini juga perlu diidentifikasi karena kembali lagi kadang kita itu tidak tahu ternyata apa yang kita ajarkan selama ini itu hanyalah rutinitas gitu ya, yang terulang dan kadang siswa itu ya hanya mengikuti rutinitas yang ada gitu ya. Nah, jika itu dilanjutkan bisa membuat apa? Membuat kelas itu jenuh. Apakah yang jenuh hanya siswanya saja karena siswanya yang mendengarkan mendapatkan materi? Tidak juga. Kadang bisa juga gurunya ikut jenuh gitu ya. Makanya perlu ada penyegaran gitu ya, pembaharuan. Nah, melalui training-training, kemudian pelatihan, em, peer teaching gitu ya, mentoring. Nah, ini akan membantu guru gitu ya, mensimulasikan dirinya dan mengembangkan karir dalam bidang kepengajarannya.
gitu. Nah, sehingga 6 skill tadi yang di sini, keenamnya ini sangat penting gitu ya dalam personal professional development (PPD). Nih, sehingga setiap bagiannya ini tidak terpisahkan gitu ya. Oke, dari sini kita akan lanjut ke teacher development. Apa hubungannya teacher development dengan PPD yang tadi? Tentu saja ini saling terhubung gitu ya. Kalau tadi di sini dari segi personalnya, kalau di sini dari teacher development-nya gitu ya, pengembangan gurunya. Nah, di sini ada 4 aspek ya. There are 4 aspect in teacher development: skill learning, cognitive process, reflective practice, and personal construction. Nah, kita perhatikan di sini nanti akan kita ulas satu persatu apa itu skill learning. Oke, kita mulai ya. Oke, dari 4 konsep teacher development ini, di skill learning, tentu saja ini adalah skill-skill yang diperlukan oleh guru dalam pengembangan skill mengajarnya, gitu ya. Apakah hanya cukup mengajar? Yang namanya mengajar, kita akan masuk ke kelas, itu tentu saja kita butuh persiapan, gitu ya. Persiapannya apa? Ya, paling awal adalah kita mendesain lesson plan-nya gitu ya. Apa sih yang mau kita ajarkan? Itu kan akan kita susun di dalam lesson plan gitu ya, di dalam RPP. Nah, sehingga penyusunan RPP pun ini membutuhkan skill khusus gitu ya. Dan ada pelatihannya. Dari penyusunan rencana pembelajaran, diharapkan guru nanti ada semacam peta gitu ya, peta sebelum dia mulai mengajar. Jadi dia tahu awalnya itu harus apa, nanti goals-nya yang akan dicapai bagaimana gitu ya. Sehingga skill learning dalam lesson plan ini, designing lesson plan ini sangat penting. Kemudian apakah cukup sampai di situ? Tentu saja tidak. Ada juga managing classroom. Nih ya, guru juga diharapkan selain bisa mengembangkan lesson plan-nya, bisa juga manajemen kelas. Bisa dibayangkan bagaimana jika manajemen kelas seorang guru itu tidak efisien, ya. Karena yang namanya memanajemen kelas itu tidak hanya berhubungan dengan bagaimana guru menyampaikan materi sesuai pada waktunya gitu ya. Tapi realitanya di kelas itu kadang-kadang ketika kita masuk ke kelas belum tentu kita bisa langsung menyampaikan materinya. Kenapa? Karena kadang kita harus mengkondisikan siswanya gitu ya. Kita tidak tahu, kadang-kadang kita dapat jam mengajar bisa juga siang atau bahkan sudah mau jam terakhir. Di posisi-posisi tersebut gitu ya, siswa itu sudah lelah gitu ya. Kita mungkin sebagai guru juga ada di posisi yang sama gitu ya. Karena bisa jadi siswa sudah belajar dari pagi, guru juga sudah mengajar dari pagi gitu ya. Nah, hal ini sehingga perlu adanya pengkondisian kelas gitu ya, manajemen kelasnya. Nah, pada hal tersebut gitu ya, guru harus bisa sekreatif mungkin gitu ya untuk memanajemen waktu. Sehingga pengkondisian kelas misalnya dengan ice breaking atau apapun itu nanti tidak mengurangi jatah penyampaian materi gitu ya. Karena kalau kita lihat sendiri gitu ya, untuk mata pelajaran bahasa Inggris ini ketika diajarkan di kelas itu sepertinya seminggu hanya 2 kali gitu ya, 2 kali pertemuan. Dan 1 kali pertemuan itu kan juga waktunya sangat terbatas gitu ya. Nah, makanya ini perlu dipahami gitu ya, manajemen kelas itu sangat penting. Kemudian ada lagi assessing performance gitu ya, bagaimana kita bisa melakukan penilaian gitu ya, penilaian terhadap siswa. Ini juga tidak bisa sembarangan gitu ya. Penilaian juga harus disesuaikan dengan learning objektif yang ingin dicapai gitu ya. Sehingga pemahaman cara untuk
menilai kemampuan siswa ini diperlukan. Apalagi kalau mengajar bahasa Inggris, skillnya kan bermacam-macam ya. Tentu saja cara penilaiannya akan berbeda. Berbeda cara kita akan menilai eh, cara menulis siswa. Ya, writing skillnya siswa, reading, listening, speaking, itu pasti akan ada cara dan metodenya yang berbeda-beda. Jadi ini harus kita kuasai yang masuk dalam kategori skill learning. Kemudian ada lagi cognitive process. Nah, di dalam cognitive process, di sini berhubungan dengan apa? Dengan teacher's background, experience, knowledge, belief, all contribute to an underlying set of cognitive assumption about language learning and teaching or pedagogy. Jadi, di dalam proses kognitif kita, ini akan terkait dalam background seorang guru. Kenapa? Karena guru satu dengan yang lain itu pasti memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dari latar pendidikan yang berbeda-beda ini, nanti tentu pemahaman terhadap penyampaian teori dan sudut pandang tertentu melihat sebuah permasalahan akan berbeda. Gitu ya. Bisa jadi kalau kalian menemukan ada guru-guru baru gitu ya, mereka masih fresh, mungkin pengalamannya belum banyak begitu ya. Nah, background pendidikannya juga belum terlalu tinggi, berarti kan belum banyak yang bisa mereka explore gitu kan ya. Nah, berbeda dengan guru yang memang sudah pengalaman mengajarnya atau jam mengajarnya sudah banyak gitu ya. Mungkin guru ini sudah mengajar sejak 10 tahun gitu ya. Ada yang mengajar 5 tahun. Ini pengalaman-pengalaman mengajar ini, kemudian background pendidikan guru ini akan sangat berpengaruh gitu ya pada proses kognitif ini. Yang nanti akan apa? Memunculkan asumsi-asumsi tertentu gitu ya dalam proses belajar mengajar. Kemudian di bagian yang keempat, sorry, yang ketiga ada personal construction. Di dalam personal construction, teacher's knowledge is actively constructed, not passively received in an ongoing process of reorganization and reconstruction as a new learning and experiences form a personal framework. Nah, di sini untuk personal construction tentu saja guru juga harus menguasai begitu ya. Kemampuan guru yaitu adalah active learning gitu ya. Jadi tidak boleh pasif. Guru itu harus selalu active learning gitu ya. Karena apa? Karena guru juga mengajarkan materi. Jadi kita sebagai guru itu harus menjadi active learner juga gitu ya. Jangan pasif. Karena semua kegiatan proses belajar mengajar ini selalu ongoing. Maksudnya ongoing di sini apa? Jadi ilmu yang kita ajarkan itu dari tahun ke tahun, eh, kalau kita bandingkan abad gitu ya, itu pasti ada perbedaannya gitu ya. Dari satu dengan yang lain. Itu pasti berbeda. Setiap tahun, setiap semester, atau beberapa tahun kemudian itu pasti berbeda. Ilmu itu pasti berkembang. Sehingga di sini diharapkan guru itu bisa selalu up to date gitu ya. Terhadap metode yang baru, kemudian terhadap kurikulum yang baru, terhadap materi-materi ajar yang sebenarnya mungkin tidak baru tapi diperbarui karena kecanggihan teknologi gitu ya. Semuanya harus dipahami. Jangan sampai ada barrier gitu ya antara guru dan siswa hanya karena apa? Gurunya tidak mau update. Sedangkan siswanya yang sudah diajarkan adalah anak-anak generasi saat ini, Gen Alpha, Gen Z gitu ya, yang mereka sangat up to date gitu ya karena mereka lahir di masa yang baru gitu berbeda dengan guru yang lahir di masa yang lain gitu ya. Nah, jangan sampai hal ini nanti akan menjadi barrier antara guru dan siswa di dalam proses belajar mengajar di kelas gitu ya. Sehingga personal construction ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ada reflective practice.
Ya, ini sama dengan nama mata kuliah ini ya, reflective practice. Nah, di sini tentu saja karena guru diminta untuk merefleksikan diri, di sini akan sangat membantu guru gitu ya. Teachers can benefit greatly from focus, reflection, and critical examination of their own teaching experiences, which then lead to improve and further development gitu ya. Jadi kalau guru melakukan refleksi, merefleksikan diri, mengevaluasi diri gitu ya, nanti ada pembahasan khusus ya untuk reflective practice ini jenisnya bagaimana, bagaimana cara merefleksikan diri sebagai seorang guru gitu ya. Intinya di sini secara garis besar saya ingin menyampaikan bahwa dengan melakukan reflective practice ini nanti akan membantu guru gitu ya untuk mengevaluasi dirinya, mengevaluasi kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan, termasuk mengevaluasi materi ajar yang disampaikan gitu ya. Dan ini semua evaluasi-evaluasi ini nanti akan membangun profesionalitas guru. Gitu. Kenapa sih teacher development dan PPD ini harus diajarkan di dalam reflective practice? Ya karena ini adalah bagian dari reflective practice itu sendiri gitu ya. Tujuan dari reflective practice dilakukan oleh guru adalah untuk apa? Ya untuk meningkatkan profesionalitas guru. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, teman-teman semua. Silahkan nanti kalian baca kembali gitu ya materinya dari apa yang sudah saya sampaikan. And also don't forget to do your assignment for the second meeting. Let me say alhamdulillah for the second material that's already delivered. Okay, everyone, see you on the next video. Bye.